Bab 81, Bab 81, ditakdirkan untuk berhasil mencari dukungan. Penerjemah, 549.690.339. Ibu kota, Istana Kekaisaran. Saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, pertahanan tentara kekaisaran lebih ketat dari sebelumnya. Dengan berita kematian mendadak Kaisar Kaiping, putra mahkota pindah ke Istana Weiyang dalam semalam. Bagaimanapun, sebuah negara tidak akan pernah tanpa penguasa bahkan untuk sehari saja. Putra mahkota sekarang harus memimpin istana untuk meyakinkan rakyat dan mencegah penjahat. Sangat disayangkan bahwa selama pemerintahan Kaisar Kaiping, dia mendominasi dan sombong, memegang semua kekuasaan dengan erat di tangannya, tidak pernah memberi putra mahkota Ye Kai kesempatan untuk menunjukkan wajahnya. Akibatnya, putra mahkota tidak pernah terlibat dalam istana, dan pada awalnya, tentara kekaisaran tidak terlalu percaya padanya untuk memegang kekuasaan. Untungnya, putra mahkota memiliki rakyat yang setia di sekitarnya, yang sebagian besarnya mampu. Selain itu, selama krisis, dia seorang diri menerobos masuk ke rumah Panglima 5 tentara, menunjukkan aura kebangsawanannya. Justru karena tindakan Ye Kai, ditambah dengan kekuatan militer yang ada, Istana Kekaisaran Dayan telah stabil untuk sementara waktu, dan ibu kota tidak mengalami masalah besar. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah solusi sementara. Jika putra mahkota tidak dapat menenangkan istana dan menekan pemberontakan dunia di masa depan, mungkin ada perubahan dalam nama Istana Kekaisaran Dayan. Dalam keadaan yang mengkhawatirkan seperti itu di seluruh ibu kota, baik orang biasa maupun keluarga bangsawan takut meninggalkan rumah mereka di malam hari. Akibatnya, jam malam sekali lagi muncul di ibu kota, dan situasinya lebih parah daripada sebelumnya, bahkan memengaruhi bisnis di distrik lampu merah. Istana Kekaisaran. Pada saat ini, ekspresi putra mahkota Ye Kai muram. Jika mendiang kaisar mengizinkannya untuk terlibat dalam politik lebih awal, mungkin Dayan tidak akan menurun sedemikian rupa. Hanya setelah mengambil alih rumah, orang akan tahu sejauh mana kerusakannya. Inilah yang dipikirkan Ye Kai sekarang. Ketika Kaisar Kaiping pertama kali naik tahta, meskipun Pangeran Pingan telah memberontak sebelumnya, perbendaharaan negara penuh, dan semuanya damai di bawah langit. Akan tetapi, hanya dalam 20 tahun, Kaisar Kaiping menyebabkan perbendaharaan negara menjadi kosong, dan pertikaian antar golongan yang tak berujung muncul di istana. Meskipun situasi di sekitar ibu kota masih dapat dikendalikan, semakin jauh jaraknya, semakin buruk situasi di daerah itu, yang menyebabkan rakyat sangat menderita. Setelah secara khusus memeriksa laporan terkini dari Barat Daya, putra mahkota tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Pemberontakan di Barat Daya sebenarnya adalah akibat yang tak terelakkan. Yang membuatnya merasa beruntung sekarang adalah meskipun ayahnya telah meninggal, setidaknya pemberontakan di Barat Daya telah mereda untuk saat ini. Meskipun masih ada pemberontakan di seluruh negeri, pemberontakan itu tidak separah di Barat Daya. Selama dia naik tahta dan fokus pada pemulihan, Dayan seharusnya masih bisa diselamatkan. Ye Kai diam-diam meyakinkan dirinya sendiri, tanpa sengaja berjalan ke kuil agung, lalu menatapnya dengan linglung. Sebelumnya, dia mengikuti ayahnya untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka, berdoa untuk keberuntungan kerajaan Dayan. Sekarang, dengan kematian mendadak Kaisar Kaiping dan jenazahnya yang akan segera dibawa kembali ke ibu kota, dia harus benar-benar mengendalikan Dayan yang sulit diatur itu. Dengan pemikiran ini, ekspresinya menjadi semakin muram, saat dia mendorong gerbang utama kuil agung hingga terbuka. Pada saat ini, di antara cahaya lilin yang berkedip-kedip di depan prasasti leluhur, gumpalan asap hijau masih mengepul. Ada sosok tua dengan rambut dan janggut putih, dengan patu mengganti dupa yang padam dengan yang baru. Ye Kai tak kuasa menahan rasa hangat di hatinya, kau boleh pergi sekarang. Aku ingin duduk di sini sendirian untuk sementara waktu, dan tak seorang pun akan meminta pertanggungjawabanmu. Karena ia belum naik tahta, Ye Kai hanya bisa menyebut dirinya yang mulia. Kasim tua yang menjaga kuil tidak pergi setelah mendengar ini, menyebabkan Ye Kai mengerutkan kening. Namun, sebelum Ye Kai sempat berbicara, lelaki tua berambut putih itu berinisiatif untuk berbicara, kau cukup baik, tetapi sayangnya, kau lahir di waktu yang salah. Awalnya dianggap sebagai Kasim yang menjaga kuil, saat ia membuka mulutnya, putra mahkota menyadari ada yang tidak beres. Siapa kau? Siapa aku? Ayahmu seharusnya yang memberitahumu, tetapi karena ia sudah meninggal sekarang,
aku harus memberitahumu sendiri. Saat lelaki tua berambut putih itu berbalik, siapa lagi yang mungkin dia bukan Master Sekte tua dari Sekte tak bernyawa. Pada saat ini, Ye Kai tidak meminta bantuan tentara kekaisaran. Ketenangannya membuat Master Sekte tua mengangguk setuju. Saat Master Sekte tua melanjutkan ceritanya, Ye Kai menjadi semakin terkejut dengan ceritanya. Namun, saat ceritanya berakhir, dia memutuskan untuk mempercayai semua yang dikatakan pihak lain. Karena semua yang disebutkan sesuai dengan fakta, dan tripod 9 provinsi berada di tangan Sekte tak bernyawa saat ini. Kaisar Kaiping secara pribadi menjaga artefak penting ini, dan hanya keturunan keluarga Ye yang dapat menyentuhnya dengan izinnya. Siapapun yang menyentuh tripod 9 provinsi tanpa izin akan menderita akibat serangan balik dari keberuntungan dinasti dan umur mereka akan dipersingkat. Ye Kai menenangkan diri dan berkata, jadi maksudmu Paman Ye Chen dari generasi yang tidak kukenal itu telah memutuskan untuk mengikuti sentimen populer dan bersiap untuk menggulingkan Dayan dan mendirikan dinasti baru. Raut wajah Ye Kai menjadi gelap. Tidak heran kekuatan sekte tak bernyawa semakin berkembang, ternyata ada rahasia tersembunyi di baliknya. Hampir semua wilayah di selatan Dayan kini berada dalam kendali mereka. Kita tidak punya pilihan. Ayahmu telah menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan, dan itu tidak dapat ditolong lagi. Kita hanya bisa mengikuti arus dan mendirikan dinasti baru. Lagi pula, kau masih muda, dan kemampuan bela dirimu belum goyah. Begitu dinasti baru berdiri, kau dapat membentuk sekte baru dan menjadi pelindung dinasti baru. Mendengar ini, ekspresi Ye Kai menjadi rumit. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimanapun, dia berasal dari garis keturunan yang sah. Master Sekte tua menyadari keengganannya dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kau tahu mengapa cabang sekte tak bernyawa dari keluarga Ye bisa bersembunyi dalam kegelapan selama bertahun-tahun? Mendengar hal ini, Ye Kai terkejut. Dalam suasana yang panas, dia tidak mempertimbangkan pertanyaan ini. Karena Dayan hanya bagian kecil dari dunia yang luas, kami hanyalah penjaga kekuatan dunia kultivasi. Setiap 100 tahun, kami mengumpulkan cukup banyak kekayaan dan sekte atas mengirimkan sumber daya kepada kami untuk kultivasi. Kalau tidak, mengapa menurut Anda bakat bawaan keluarga Ye kami tetap kuat? Apakah itu benar-benar hanya karena banyaknya orang jenius? Selain menyediakan sumber daya, utusan juga memilih orang untuk memasuki dunia kultivasi. Cabang sekte tak bernyawa kami bersedia mengintai dalam kegelapan karena kami memiliki prioritas. Hanya ketika murid-murid kami kurang berjasa, dia akan memilih seseorang dari cabang keluarga kekaisaran utama keluarga Ye untuk mengikuti sekte atas ke dunia kultivasi. Sekarang Anda mengerti mengapa cabang sekte tak bernyawa kami bersedia hidup dalam bayang-bayang, bukan? Ketika dinasti baru didirikan, cabang Anda juga akan memiliki prioritas. Ini adalah kebijaksanaan leluhur Agung Dayan. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan warisan yang berkelanjutan dan kemakmuran abadi keluarga Ye. Jika bukan karena Dayan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, atau mungkin kita masih punya waktu 10 tahun lagi untuk mendukungnya, aku tidak akan rela cabang kita keluar sekarang untuk mengendalikan Dayan karena utusan itu akan segera tiba. Sayangnya, situasinya mendesak, dan demi warisan keluarga Ye yang terus berlanjut, cabang sekte tak bernyawa kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Mendengar ini, Ye Kai terdiam cukup lama. Tetapi bagaimana jika terjadi situasi ekstrim di mana baik cabang keluarga kekaisaran utama maupun cabang sekte Liveles tidak dapat memikul tanggung jawab, dan kekayaan dinasti diambil oleh orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Master sekte tua dari sekte Liveles tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk ketika mendengar ini. Ye Kai memang luar biasa karena dia berpikir jauh ke depan, dan matanya dipenuhi dengan penghargaan. Pertanyaanmu sangat bagus. Apakah kamu tahu mengapa aku ingin menyimpan tripod 9 provinsi? Karena jika situasi itu terjadi, itu akan memberitahu kita cara memasuki dunia kultivasi. Tripod 9 provinsi, ya, tetapi aku tidak dapat memberitahumu rahasia ini sekarang. Ketika kamu menjadi penjaga yang bersembunyi di balik bayang-bayang dinasti Ye yang baru, aku akan memberitahumu segalanya. Jika aku tidak hidup untuk melihat saat itu, orang lain akan menggantikanku untuk memberitahumu segalanya. Jadi, apakah kamu sudah membuat keputusan sekarang? Baiklah, aku setuju denganmu. Namun, aku ingin mencoba dan melihat apakah dunia benar-benar runtuh. Hanya dengan begitu aku akan pasrah pada situasi dan menjadi sekte Liveles dari dinasti baru.
Tentu saja bisa. Ye Kai menatap tajam ke arah Master Sekte Tua dari Sekte Tak Bernyawa dan pergi tanpa ragu-ragu. Namun, setelah meninggalkan kuil agung, alisnya semakin berkerut. Apakah dunia ini benar-benar tidak bisa diselamatkan? Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, Liang Seng menatap istana kekaisaran dengan tatapan tajam, karena hasil yang ditunggunya semakin dekat. Selama dia menunggu dinasti Dayan runtuh, saat itulah dia akan merebut tripod 9 provinsi, dan saat itu dia seharusnya tahu rahasia dunia kultivasi. Pada saat ini, Liang Seng tidak cemas. Tripod 9 provinsi sama bagusnya dengan miliknya. Ibu kota, studio pikiran damai. Saat ini, toko roti kukus di seberang jalan tidak buka untuk bisnis, bukan karena Zhang Tua bermalas-malasan, tetapi karena ibu kota saat ini sedang dikunci. Bagaimana dia bisa menemukan tepung tambahan atau daging mentah untuk membuat roti kukus? Tentu saja, karena saran Liang Seng sebelumnya, Zhang Tua telah menimbun beberapa persediaan. Meskipun dia tidak bisa berbisnis, setidaknya dia memastikan kebutuhan makanan dan pakaian keluarganya terpenuhi. Zhang Tua tidak memberi tahu siapapun tentang ini. Mengingat situasi saat ini, mengungkapkannya hanya akan mendatangkan masalah, karena niat orang sulit diprediksi. Di masa-masa yang penuh gejolak ini, setiap orang hanya perlu mengurus urusan mereka sendiri dan bertahan hidup, yang sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Ini adalah kasus di ibu kota Dayan, apalagi di tempat lain. Jenazah Kaisar Kaiping telah kembali ke ibu kota, tetapi karena masalah mendesak yang dihadapi adalah untuk meredakan pemberontakan, Ye Kai tentu saja tidak akan terganggu olehnya. Kaisar Kaiping mungkin tidak pernah membayangkan bahwa situasi saat kematiannya akan begitu menyedihkan, dengan pemakaman yang tergesa-gesa. Dan tidak ada pertunjukan besar yang pantas bagi seorang kaisar yang telah meninggal. Dalam keadaan seperti itu, Ye Kai tidak berpura-pura berduka dan malah langsung naik tahta, dengan nama pemerintahan baru, Jianyuan. Ye Kai awalnya berpikir bahwa pemerintahannya yang tekun akan membantu menstabilkan fondasi kerajaan Dayan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dalam kurun waktu 20 tahun yang singkat, dinasti Dayan telah jatuh begitu dalam tanpa bisa diubah. Bahkan dengan bakat dan strateginya yang hebat, dia tidak memiliki orang-orang yang cakap di bawahnya dan hanya bisa meratapi ketidakberdayaannya. Pada musim semi tahun pertama Jianyuan, bagian barat daya Dayan sepenuhnya jatuh dari kendali dinasti, dan sekte tak bernyawa yang memberontak menyerbu Jiangnan. Pada musim gugur tahun pertama Jianyuan, seluruh Jiangnan jatuh, wilayah selatan bersatu, dan para pemberontak sekte tak bernyawa mendirikan sebuah negara, bernama Ming Agung. Pada musim semi tahun kedua Jianyuan, dataran tengah hilang, dan kemunduran dinasti Dayan tak terelakkan. Pasukan garnisun lokal di berbagai tempat membelot atau menyerah di tempat. Sekte tak bernyawa menarik orang-orang biasa dengan konsep tanah air tanpa kelahiran dan kematian, menahan diri untuk tidak membantai kota-kota yang mereka taklukkan. Mereka bahkan mendistribusikan kembali tanah, dan justru karena inilah momentum mereka menjadi tak tertahankan, menelan seluruh kerajaan Dayan. Setiap kali para pemberontak sekte tak bernyawa tiba di suatu tempat, penduduk setempat dengan bersemangat menyambut mereka, menyebabkan wilayah kerajaan Dayan yang tersisa hanya berada di utara. Ibu kota, sialan, di atas aula emas, Kaisar Jianyuan Ye Kai dengan marah melemparkan tugu peringatan itu ke tanah, wajahnya penuh amarah, seolah-olah dia ingin memakan seseorang. 100.000 pasukan yang kuat, bahkan jika itu adalah 100.000 babi, mereka harus dibantai selama berhari-hari dan bermalam-malam. Bagaimana mungkin si idiot Wu Chun itu berperang? Pada saat ini, Kaisar Jianyuan Ye Kai melampiaskan amarahnya, menyebabkan seluruh aula emas menjadi sunyi. Tepat pada saat itu, berita buruk lainnya datang dari luar aula. Laporkan, berita mendesak dari 800 li jauhnya. Pasukan pemberontak sekte tak bernyawa telah menyeberangi sungai Yanhe, dan seluruh Dayan Beijun telah jatuh ke tangan musuh. Saat berikutnya, Kaisar Jianyuan merosot di kursinya. Dayan sudah tamat. Begitu para pemberontak menyeberangi sungai Yanhe, mereka akan dapat menyerang ibu kota Dayan secara langsung, meninggalkan ibu kota tanpa penghalang untuk melindunginya. Berbagai pejabat di aula memiliki ekspresi yang berbeda, dan melihat ini, Kaisar Jianyuan tidak bisa menahan tawa getir di dalam hatinya. Tampaknya Dayan benar-benar tidak dapat diselamatkan. Karena hati orang-orang sudah hilang, tidak ada gunanya berbicara tentang kebangkitan. Jika memang begitu, memikirkan hal ini, Kaisar Jianyuan tidak menunggu Kasim mengumumkan akhir sidang pengadilan,
sebaliknya langsung meninggalkan Aula Emas. Sudah waktunya baginya untuk berbicara dengan orang itu. Bagaimanapun, dia benar. Dunia ini tidak dapat diselamatkan. Meskipun nama dinasti tidak lagi menjadi Dayan setelah itu, dunia akan tetap menyandang nama keluarga Ye. Selain itu, menurut apa yang dikatakan orang itu, jika seseorang dari garis keturunan mereka cukup beruntung untuk dipilih ketika mereka tiba 13 tahun kemudian, tidak perlu khawatir tentang kekuatan dan pengaruh duniawi ini. Kepergian Kaisar Jianyuan yang tiba-tiba membuat Aula Emas sunyi. Namun, setelah beberapa saat terkejut, para pejabat dengan tertib meninggalkan aula. Sudah waktunya bagi mereka untuk memikirkan keluarga mereka. Dunia ini, siapapun pemiliknya, tidak dapat hidup tanpa keluarga mereka yang kuat. Istana Kekaisaran, Kuil Agung. Kalian sudah datang. Ye Kai baru saja memasuki Kuil Agung, dan pemimpin sekte lama dari sekte tak bernyawa itu bahkan belum membuka matanya. Ye Kai diam-diam menatapnya, mengangguk sedikit. Saya setuju dengan syarat Anda, tetapi bagaimana saya harus melanjutkan? Melihat kinerja Ye Kai, pemimpin sekte lama itu sama sekali tidak terkejut. Tidak perlu khawatir, ketika ibu kota hancur, Anda dapat pergi. Sudahkah Anda memikirkan nama untuk sekte Anda? Sekte Teratai Putih. Bagus. Pada tahun kedua era Jianyuan di musim panas, sekte Liveles menyerang ibu kota Dayan, tidak menyebabkan kerugian bagi warga sipil. Malam itu, 9 provinsi Dayan terguncang, nasib dinasti Dayan hancur, dan waktu yang diberikan telah berakhir. Di dalam dan di luar istana di ibu kota, pertempuran terus berlanjut tanpa henti. Rumah Panglima 5 pasukan, Kam ahli mesin ilahi, dan tentara kekaisaran terlibat dalam pertarungan hidup atau mati di dalam istana. Para pemberontak sekte Liveles tidak kenal takut dan tanpa henti maju. Namun, Ye Chen, yang memimpin pasukan elit sekte Liveles, tidak mengejar dengan kecepatan penuh karena dia perlu memberi paman ke-13 waktu untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Di depan Kuil Agung, Master Sekte Lama dari Sekte Liveles mengeluarkan tripod 9 provinsi di depan Ye Kai dan menjelaskan beberapa hal. Ye Kai akhirnya mengerti semuanya. Mulai sekarang, ini akan menjadi rahasia Sekte Teratai Putih kalian. Jika dinasti Ming Agung menghadapi hari seperti ini, kalian harus melakukan apa yang Sekte tak bernyawa lakukan hari ini dan membiarkan dunia terus bermarga Ye. Hari ini, takdir Dayan telah habis. Gumpalan terakhir aura raja di dalam tripod 9 provinsi perlu diekstraksi oleh raja terakhir kalian. Setelah Ye Kai mengekstraksi gumpalan terakhir aura raja dari tripod 9 provinsi menurut deskripsi Master Sekte Lama, tampaknya ada ratapan antara langit dan bumi. Hati semua orang bergetar sejenak, dan kemudian tidak ada lagi sensasi, seolah-olah itu hanya ilusi. Di luar istana kerajaan, semangat Ye Chen terangkat, dan semuanya sudah siap. Dia mengangkat lengannya dan berteriak, bunuh jalan masuk ke istana, dan hari ini, Ming Agung akan menjadi pewaris sah dunia. Bunuh. Di dalam Kuil Agung, Master Sekte Lama melihat bahwa semuanya berjalan lancar dan tidak bisa menahan napas lega. Setelah itu, garis keturunannya akan menjadi garis keturunan yang sah dari dinasti tersebut dan mendirikan Ming Agung. Namun pada saat ini, Qin Gang di luar pintu berteriak keras. Hati Master Sekte Lama menegang, dan sebelum dia bisa bereaksi, seorang pria berambut putih muncul di depan mereka, mengulurkan tripod 9 provinsi dengan kedua tangan. Pria ini tidak lain adalah Liang Sheng, yang telah mengubah penampilannya. Dia telah menunggu kesempatan ini selama 2 tahun sejak dia kembali dari Gunung Kunwu. Sebagai hasil dari kerja keras dan kesabarannya, dia akhirnya menangkap momen ketika dinasti lama tripod 9 provinsi telah mati, dan raja baru belum bangkit, jadi merebut tripod tidak akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Pada saat ini, ketua sekte lama juga menyadari apa yang sedang terjadi dan mencoba menghentikan Liang Sheng. Namun, Liang Sheng hanya menamparnya dengan mudah. Ketua sekte lama tersambar pukulan itu, dan seolah-olah dia telah disambar petir, dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun, hanya menyisakan tatapan marah di matanya sebelum dia meninggal. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Ye Kai semua rahasia keluarga Ye, termasuk masalah tripod 9 provinsi, dan dia meninggal dengan keluhan yang belum terselesaikan. Melihat ini, Ye Kai dipenuhi dengan kesedihan dan kengerian. Ketua sekte lama adalah seorang master bawaan, tetapi dia telah terbunuh dengan mudah. Siapa pihak lain itu? Memikirkan hal ini, Ye Kai buru-buru mundur. Tepat pada saat itu, Qin Gang,
yang telah menjaga di luar kuil agung, bergegas masuk dengan pedang kecil di tangannya. Namun, saat ini, Liang Seng telah mengangkat tripod 9 provinsi, bersiap untuk pergi. Melihat ini, Qin Gang, dengan tergesa-gesa, meludahkan seteguk darah esensi ke pedang kecilnya, dan aura mengerikan menyelimuti seluruh kuil agung. Namun kali ini, Liang Seng tidak menghindar dari serangan itu. Menurut catatan Gunung Kunwu, ini tidak lebih dari setengah artefak yang menyerap darah esensi dan menghabiskan umur pemiliknya, sehingga menggandakan kekuatannya. Pangeran Pingan dan Xuan Kong telah tewas oleh pedang ini. Namun Liang Seng, yang telah menembus level ke-12 teknik naga emas, masih berada di alam bawaan. Dia menghadapi pedang itu tanpa panik dan menangkisnya dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat ini, Ye Kai dan Qin Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Namun, Liang Seng tidak berlama-lama setelah menangkis pedang ini dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Qin Gang, sebagai master bawaan, bahkan tidak bisa bereaksi dan langsung jatuh. Di bawah jalur kultivasi, aku tak terkalahkan. Liang Seng kemudian mengulurkan tangan kirinya untuk meraih pedang kecil itu, dan memegang tripod 9 provinsi, dia segera meninggalkan istana. Kedua belah pihak yang bertarung di luar belum memahami apa yang terjadi ketika Liang Seng benar-benar menghilang di dalam malam. Hanya Ye Kai yang tersisa di kuil agung, menatap kosong kedua mayat di tanah, menggigil di sekujur tubuh. Mereka adalah dua Grandmaster bawaan, yang telah meninggal dengan mudah. Siapa pihak lainnya? Pria tua berambut putih misterius itu memiliki kekuatan dewa. Ye Kai dan Ye Chen tidak berani menyelidiki terlalu dalam dan hanya bisa menunggu kedatangan seseorang dari sisi lain 13 tahun kemudian untuk bertanya. Setelah itu, dinasti Dayan musnah, dan Ming Agung didirikan. Namun, dalam bayang-bayang, Sekte Teratai Putih lahir sebagai respons terhadap keadaan, saling bergantung. Adapun tripod 9 provinsi yang hilang, hal itu menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan dinasti Ming Agung hanya dapat menyusun kembali tripod gunung dan sungai untuk menekan gunung dan sungai. Bab 83, seorang pengunjung dari dunia kultivasi, mencari langganan, mencari tiket bulanan. Penerjemah, 549.690.339. Ibu kota. Setiap kali terjadi pergantian dinasti, akan selalu ada orang yang naik ke puncak dalam semalam, dan akan ada juga keluarga bangsawan yang langsung menjadi tawanan. Hidup penuh dengan pasang surut yang tak terduga, seperti ini. Namun, selama rakyat jelata tidak terlibat dalam perjuangan, kehidupan mereka tidak akan berubah setelah dinasti itu mapan. Misalnya, Zhang Tua dari utara kota, bahkan jika Dayan telah menjadi Ming Agung, dia masih menjual bakpaunya di utara kota seperti sebelumnya, kecuali karena kekacauan, hartanya telah banyak menyusut. Di waktu luangnya menjual bakpao, dia sesekali melihat ke seberang jalan, di mana studio pikiran damai telah digantikan oleh bisnis lain. Selama malam kekacauan di ibu kota, Liang Seng menghilang setelah berdirinya dinasti baru. Zhang Tua tidak tahu apakah Liang Seng telah menderita bencana militer atau tidak. Mengenai hal ini, Zhang Tua hanya berharap Liang Seng aman dan sehat, dan bahwa dia telah meninggalkan ibu kota dengan tergesa-gesa untuk menghindari bencana. 300 mil di luar ibu kota, Gunung Dangyang. Pada malam pergolakan Dayan, Liang Seng dengan paksa membunuh dua Grandmaster bawaan dan meninggalkan ibu kota dengan tripod 9 provinsi. Malam itu juga, tripod 9 provinsi tampak agak hitam, diukir dengan bunga, burung, serangga, dan ikan. Sekilas, tripod itu tampak tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi pada saat ini, hati Liang Seng melonjak karena kegembiraan. Rentang hidup 180 tahun. Rentang hidup seorang Grandmaster bawaan dibatasi pada jumlah ini, tetapi Liang Seng kehilangan 180 tahun rentang hidupnya hanya dengan mencuri tripod 9 provinsi. Nama, Liang Seng. Usia, 112. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik naga emas tingkat 11-20 teknik pemeliharaan kehidupan, tingkat 14 segel Raja Ming yang tak bergerak tingkat 5. Alam, bawaan, rentang hidup, 4146. Ini adalah harga yang dibayar Liang Seng karena merebut tripod 9 provinsi pada saat yang paling tepat. Jika bukan karena Ye Kai yang menghilangkan jejak terakhir aura Raja Dinasti Lama dan aura Naga Dinasti Baru yang belum terbentuk, reaksi keras yang akan diderita Liang Seng akan lebih parah. Meski begitu, bagaimanapun juga,
tripod 9 provinsi dulunya adalah harta suci kerajaan Dayan. Liang Seng membayar harga yang mahal, yaitu 180 tahun masa hidupnya, untuk tindakannya. Namun, semua itu sepadan. Setelah menukar rentang hidupnya, tripod 9 provinsi tidak lagi terhubung dengan kerajaan Dayan dan 9 provinsi. Tripod itu kini hanya sebuah kuali yang berisi rahasia kultivasi. Setelah 2 tahun menunggu setelah menjelajahi Gunung Kunwu, Liang Seng akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkannya. Jika bukan karena pergantian dinasti atau fakta bahwa orang yang mencuri tripod itu adalah Liang Seng, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ini, karena, di dunia fana, siapa yang dapat memiliki rentang hidup sepanjang Liang Seng? Liang Seng biasanya menahan emosinya, tetapi saat ini, dia penuh dengan kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah mengambil langkah lebih dekat ke jalur kultivasi keabadian. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia mengingat mural di Gunung Kunwu dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Tanpa ragu, dia meletakkan tangannya di tripod 9 provinsi, dan energi sejati bawaannya, yang hampir terkondensasi menjadi bentuk cair, mengikuti pola pada tripod. Liang Seng duduk dan menyempurnakan tripod tersebut selama semalam suntuk. Saat matahari terbit dan matahari pagi menyinarinya, cahaya keemasan menyebar, menodai Gunung Dangyang menjadi merah. Pada saat ini, Liang Seng membuka matanya, mengembuskan napas pelan, dan mendesah dalam hatinya bahwa tripod 9 provinsi, sebagai harta nasional, sungguh luar biasa. Untuk menyempurnakan tripod tersebut secara menyeluruh, ia perlu meluangkan waktu. Liang Seng telah berada di dunia ini selama hampir 100 tahun dan telah lama belajar untuk menahan kesepian. Jika semuanya berjalan semulus yang dikatakan mural di Gunung Kunwu, menyempurnakan tripod 9 provinsi hanya masalah waktu, dan ia dapat menunggu dengan sabar. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak dapat menahan rasa senangnya. Ia telah mempersiapkan diri terlebih dahulu dan menempatkan perlengkapan hidup di Gunung Dangyang, yang memungkinkannya untuk tinggal di gunung tersebut untuk sementara waktu. Sebenarnya, tidak hanya Gunung Dangyang, tetapi juga beberapa rumah persembunyian yang disiapkan oleh Liang Seng di pinggiran ibu kota, karena siapa yang akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Sejak saat itu, kehidupan Liang Seng menjadi sangat teratur. Dia bangun pagi-pagi untuk menyempurnakan tripod 9 provinsi, lalu berkultivasi untuk memulihkan energi internalnya sebelum mulai menyempurnakan tripod 9 provinsi lagi. Di waktu luangnya, dia juga bermain dengan pedang kecil misterius itu. Meskipun itu hanya setengah artefak dan tidak perlu disempurnakan, pedang itu cukup tidak berguna. Bagaimanapun, kekuatan Liang Seng sudah tidak kalah dari pedang itu, dan menggunakannya masih menghabiskan umurnya. Jadi untuk apa repot-repot? Sejak saat itu, kehidupan terus berlanjut dalam sebuah siklus. Liang Seng telah tinggal di Gunung Dangyang selama setengah tahun, tidak menyadari bahwa itu telah menjadi musim dingin. Hanya mengenakan satu lapis pakaian di gunung, Liang Seng sama sekali tidak merasakan dingin. Hari ini, hati Liang Seng sedikit gembira. Telapak tangannya berulang kali memukul tripod 9 provinsi, dan suara logam berdenting tak berujung. Memang, tripod itu cukup kuat. Namun, bahkan dengan tripod yang kokoh seperti itu, kemungkinan besar tripod itu akan sepenuhnya disempurnakan di bawah serangan Liang Seng yang tak henti-hentinya hari ini. Pada saat itu, jalan terakhir keluarga Ye dan rahasia kultivasi akan muncul di depan matanya. Seiring berjalannya waktu, proses pemurnian mencapai tahap akhir, dan bahkan Liang Seng sedikit berkeringat di dahinya. Dia menatap tripod 9 provinsi dengan saksama, tangannya memukul semakin cepat. Apa yang tampak seperti kekuatan yang menakutkan, sebenarnya sangat ringan dan sepenuhnya terfokus pada tubuh tripod. Ledakan, tiba-tiba, suara renyah, dan saat berikutnya, wajah Liang Seng akhirnya menunjukkan ekspresi, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Banyak retakan muncul di tripod 9 provinsi, dan kemudian tripod itu runtuh dengan ledakan keras, hanya menyisakan perintah besi hitam. Perintah besi hitam ditutupi dengan garis-garis, dan di sebelahnya terdapat karakter kuno untuk Hua Tian. Liang Seng tidak dapat menahan rasa gembira saat melihat ini. Mural di Gunung Kunwu tidak berbohong. Ini adalah simbol sekte Hua Tian, kekuatan tersembunyi di balik keluarga Ye di dunia kultivasi. Dunia fana hanyalah setitik kecil bagi dunia kultivasi. Mereka seperti bintang-bintang yang mengelilingi dunia kultivasi, memberikan persembahan kepada dunia kultivasi mengenai mengapa hal-hal berubah seperti ini. Liang Seng memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya.
Bagaimanapun, dia telah gagal total sebagai novelis web di kehidupan sebelumnya, jadi ide-ide liar macam apa yang tidak dia pikirkan. Namun untuk hal-hal spesifik, mereka hanya akan terungkap kemudian. 1 bulan kemudian, Liang Seng belum memecahkan rahasia perintah besi hitam, juga tidak lebih jelas tentang cara menggunakannya untuk mencari keabadian. Namun, karena itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia peroleh sejauh ini tentang kultivasi, dia tidak berani menghancurkannya dengan gegabah. Jika memang begitu, Liang Seng hanya bisa menyerah untuk sementara, karena menurut Master Lama Sekte Tanpa Kehidupan Keluarga Ye, periode 100 tahun perbekalan dunia kultivasi semakin dekat. Yang berarti, kira-kira 13 tahun dari sekarang, ketika keluarga Ye telah selesai menyimpan keberuntungan dinasti, seseorang dari dunia kultivasi akan turun ke dunia fana. Tentu saja, ini adalah kesimpulannya sendiri yang diambil dari berbagai petunjuk. Bahkan jika dia salah, itu tidak masalah. Karena tidak ada jalan kembali, dia mungkin juga berlatih 20 teknik pemeliharaan kehidupan selama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, masa hidupnya kemungkinan akan sangat panjang sehingga menunggu seorang kultivator turun ke dunia sekuler tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selama dunia kultivasi masih membutuhkan keberuntungan dinasti dunia fana, akan selalu ada koneksi. Bagaimanapun, di mana ada permintaan, di situ ada kemungkinan. Waktu, hal yang paling menakutkan di dunia, sebenarnya adalah apa yang paling tidak ditakuti Liang Seng, karena itu hanyalah waktu. Memikirkan hal ini, tanpa ragu-ragu, Liang Seng berbalik dan pergi. Jika memang begitu, dia akan menunggu 13 tahun lagi. Hasilnya akan terungkap pada waktunya. Singkatnya, keselamatan adalah yang utama. Ibu kota Ming Agung, tahun ke-13 Zhou. Setelah Ye Chen, pendiri dinasti Ming Agung dan Kaisar Zhou, naik tahta, ia terbukti memiliki ambisi dan tekad yang besar. Ibu kota telah lama mendapatkan kembali kemakmurannya yang dulu dan tidak lagi menjadi tontonan menyedihkan seperti di akhir era Dayan. Meskipun kelas bangsawan di ibu kota mungkin telah berubah, kehidupan rakyat jelata tidak terlalu terpengaruh setelah kekacauan itu. Mereka masih hidup dengan hati-hati di dunia ini. Namun, orang-orang merasa aneh bahwa dinasti Ming Agung, yang didirikan di bawah kepemimpinan Sekte Tanpa Kehidupan, tidak dapat lepas dari masalah pemberontakan yang tak henti-hentinya yang telah melanda dinasti Dayan. Yang lebih aneh lagi, para pemberontak yang aktif di Ming Agung dikenal sebagai Sekte Teratai Putih, sebuah nama yang pasti membuat orang-orang merenungkan tentang siklus karma. Namun, masalah-masalah ini adalah urusan para penguasa, yang tidak ada hubungannya dengan rakyat jelata yang menghabiskan sepanjang hari untuk mengkhawatirkan kebutuhan pokok sehari-hari. Pemberontakan Sekte Teratai Putih tampak sangat jauh dari mereka. Dan sekarang, 13 tahun telah berlalu seperti kedipan mata sejak berdirinya Ming Agung. Liang Seng akhirnya tiba di ibu kota. Selama 13 tahun ini, ia telah menjelajahi seluruh Ming Agung. Sebagai orang pertama di bawah level master bawaan dan di atas level seorang kultivator, ia sekarang tidak ada bandingannya di dunia fana. Sepanjang perjalanannya, ia telah berhenti sebentar-sebentar untuk mengagumi berbagai pemandangan indah, bertemu orang-orang yang berbeda, mendengar banyak cerita, dan bahkan membunuh beberapa orang. Terutama di Ming Agung, dengan wilayahnya yang luas dan adat istiadat daerah yang unik, ia telah menikmati kelembutan banyak wanita cantik. Di antara mereka, ada juga beberapa mawar yang sangat mandiri, masing-masing unik dan menarik. Dia telah melihat matahari terbit dari permukaan laut di bagian paling timur Great Ming, di mana langit dan laut tampak menyatu, salju turun di mana-mana di bagian paling utara, menutupi semuanya dengan warna perak yang indah, pasir kuning tak berujung di bagian paling barat, dengan matahari terbenam di tepi sungai yang panjang, dan hijau subur di bagian paling selatan, di mana itu seperti musim semi sepanjang tahun. Perjalanan yang tenang selama 13 tahun ini telah memungkinkannya untuk menyaksikan pemandangan Great Ming yang luar biasa. Sementara itu, tingkat kultivasi Liang Seng terus meningkat. Lapisan kelima dari segel Raja Ming yang tak bergerak meningkatkan kecepatan kultivasinya sekali lagi, ke tingkat yang sama sekali baru dibandingkan sebelumnya, sepenuhnya membenarkan statusnya sebagai teknik pokok Sekte Dharma. Segel Raja Ming yang tak bergerak tampaknya secara bertahap mengendur dengan cara yang misterius. Nama, Liang Seng. Usia, 125. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik naga emas lapisan ke-12-20.
Teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-14 segel Raja Ming yang tidak bergerak lapisan kelima. Alam, bawaan, rentang hidup, 4133. Namun, dia masih belum tahu seberapa kuat seorang kultivator sejati, dan bagaimana kemampuannya sendiri akan dibandingkan, jadi dia tidak dapat mengukur kesenjangan di antara mereka. Namun karena alamnya sendiri masih bawaan, pasti ada perbedaan yang signifikan. Namun di dalam wilayah Ming Agung, selama plot klise tentang seorang kultivator tersembunyi yang muncul tidak terjadi, kemampuannya sudah cukup untuk berjalan tanpa hambatan di dunia fana. Pada saat ini, 13 tahun telah berlalu, dan Liang Seng, setelah melihat pemandangan dunia yang indah, akhirnya memutuskan untuk berangkat ke ibu kota. Para kultivator dari dunia kultivasi seharusnya akan segera turun ke dunia fana. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Waktu kedatangannya di ibu kota kebetulan tepat setelah malam tiba, di bawah langit berbintang yang cemerlang. Penjaga gerbang kota tidak lagi menjadi ancaman. Dia langsung masuk ke kota tanpa diketahui. Liang Seng mengunjungi istana kekaisaran pada malam yang sama, masih sangat berhati-hati. Setelah berkeliling, dia memastikan bahwa kultivator itu belum datang. Sambil mendesah lega, dia juga merasa menyesal. Lagi pula, semakin dekat dengan waktunya, semakin dekat dia dengan tabir misterius dunia kultivasi. Bagaimana mungkin dia tidak menantikannya? Namun, dia juga kagum dengan kekuatan dinasti Ming Agung, yang jauh lebih kuat daripada Dayan. Di istana kekaisaran, selain Kaisar Zhao Wu, ada 3 Master Agung bawaan, sebuah bukti kekuatan luar biasa dari dinasti Ming Agung. Namun bagi Liang Seng, semua ini tidak menarik. Setelah memastikan situasinya, dia meninggalkan istana kekaisaran dan langsung pergi ke Taman Berdebu. Dia bertanya-tanya apakah kepala bunga Taman Berdebu, 13 tahun kemudian, telah berubah atau apakah masing-masing memiliki pesonanya sendiri. Keesokan paginya, Liang Seng meninggalkan Taman Berdebu tanpa nostalgia apapun. Begitu dia melangkah keluar pintu, dia disambut oleh hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan sekuler, mengenakan jubah putih, Liang Seng memancarkan keanggunan seorang bangsawan yang luar biasa. Sebelum dia menyadarinya, Liang Seng telah tiba di kota utara. Studio pikiran damai sudah tidak ada lagi, tetapi toko roti kukus di seberang jalan masih beroperasi. Namun, Zhang Tua tidak ada di sana, putranya telah mengambil alih giliran kerjanya, sibuk di dapur belakang. 2 sangkar roti kukus dan semangkuk susu kedelai, tolong. Liang Seng duduk di meja kecil di luar toko, tidak menunjukkan tanda-tanda basa-basi. Tak lama kemudian, roti kukus pun dibawa. Liang Seng menikmati roti dan susu kedelainya dengan sangat puas. Tampaknya Zhang kecil telah sepenuhnya mewarisi keterampilan Zhang tua. Toko itu penuh dengan orang-orang yang membeli roti kukus. Rasa roti itu jelas telah memikat banyak orang. Dari waktu ke waktu, orang-orang yang makan roti kukus di toko itu melirik Liang Seng. Bahkan jika dia ingin tetap bersikap rendah hati, itu tidak mungkin. Yang harus dia lakukan hanyalah duduk di sana, dan dia akan menarik perhatian orang lain. Bagaimanapun, keanggunan seperti itu luar biasa. Meskipun ada banyak pedagang kaya di kota utara, jarang melihat seorang pemuda dengan sikap yang luar biasa seperti itu. Namun, Liang Seng tidak menghiraukannya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, dia meletakkan uang di atas meja dan meninggalkan toko. Pada saat itu, Zhang kecil datang untuk membersihkan meja tempat Liang Seng duduk. Melihat kepergian Liang Seng, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Apakah dia pernah melihat bangsawan ini di suatu tempat sebelumnya? Tetapi mengapa dia tidak dapat mengingat apapun? Namun, dia segera menyingkirkan pikirannya. Dia terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal ini. Sementara itu, Liang Seng berkeliaran tanpa tujuan dan segera tiba di rumahnya. Namun, sekarang ada orang lain yang memiliki tempat ini. Dia tiba-tiba pergi ketika dinasti baru didirikan. Akta tanah Dayan telah didaftarkan dan diganti sejak lama. Karena tidak ada yang merawat rumah ini, rumah itu tentu saja disita. Ada banyak rumah seperti itu di ibu kota. Selain keluhan sesekali dari orang tua tentang pemilik rumah-rumah ini sebelumnya, mungkin tidak ada yang ingat siapa pemilik aslinya. Liang Seng tidak masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat, tetapi hanya meliriknya dan pergi tanpa penyesalan. Namun, saat ia berbelok di tikungan berikutnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, karena ia melihat wajah yang dikenalnya.
Seorang lelaki tua berambut putih sedang berbaring di kursi geladak di gerbang, menikmati hangatnya matahari pagi. Di sampingnya ada beberapa anak laki-laki kecil yang gemuk sedang bermain dengan tanah liat. Zhang tua, orang ini tidak berubah sedikit pun. Kursi geladak dari studio pikiran damai miliknya entah bagaimana berada di tangan Zhang tua. Entah mengapa, Liang Sheng merasakan kehangatan di hatinya. Namun, Liang Sheng tidak mengganggu Zhang tua. Mereka hanya orang yang lewat dalam hidupnya. Karena mereka sekarang hidup dengan baik, mengapa ia harus mengganggu? Saat itu, Zhang tua sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya untuk melihat ke sudut. Ia hanya melihat jubah putih, dan sosok itu tampak familiar. Namun meskipun berpikir lama, ia tidak ingat siapa orang itu. Ia tertawa kecut dan menggelengkan kepalanya. Pikirannya memang tidak seperti dulu di usia tuanya. Saat itu, cucu tertuanya melihatnya membuka mata dan tertawa saat ia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Zhang tua menggendongnya, dan tawanya yang nyaring bergema di sepanjang jalan. Selama beberapa hari berikutnya, Liang Sheng menikmati hiruk-pikuk ibu kota. Sesekali, ia pergi ke taman berdebu untuk menghibur gadis-gadis malang itu. Tak lama kemudian, jam malam diberlakukan di ibu kota. Putra surgawi sedang dalam perjalanan nasional. Ini terjadi secara tiba-tiba. 3 Grandmaster bawaan menemaninya dalam perjalanannya. Dalam perjalanan, tentara kekaisaran memimpin jalan. Itu adalah perjalanan besar yang pertama-tama menuju Gunung Kunwu dan akhirnya berakhir di lintasan Sigu di barat jauh. Liang Sheng diam-diam mengikuti mereka. Ye Chen pertama-tama mengetuk 9 ding secara berurutan di Gunung Kunwu untuk melakukan kontak dengan dunia kultivasi. Dia kemudian pergi ke lintasan Sigu. Melihat ini, Liang Sheng tidak dapat menahan perasaan sangat gembira dengan hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya. Seseorang dari dunia kultivasi pasti akan datang. Sigu Pass. Pada saat ini, tentara kekaisaran ditempatkan di kaki gunung, dengan pos jaga setiap 5 langkah, dan tidak ada pemalas yang diizinkan memasuki wilayah Sigu Pass. Jika ada yang mengganggu tanpa izin, mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan. Belum lagi ada 3 Grandmaster bawaan yang menjaga jalan setapak gunung dari atas, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekat. Di puncak gunung, di dalam gua yang diselimuti kabut tebal, Ye Chen, sebagai penguasa sebuah dinasti, dan pemimpin sekte teratai putih Ye Kai, telah menunggu di sini selama 3 hari. Mereka tidak memiliki ketidaksabaran, tetapi mereka tetap berada sejauh mungkin dari gua, tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya. Takdir abadi yang terjadi sekali dalam 1 abad ini adalah rahasia terbesar keluarga Ye, serta sumber kepercayaan diri mereka sepanjang warisan mereka. Terlebih lagi, setiap 100 tahun, mereka harus pergi ke Gunung Kunwu menggunakan formasi 9 ding untuk berkomunikasi dengan dunia kultivasi. Jika orang lain tidak mengetahuinya, mereka tidak akan dapat menghubungi dunia kultivasi meskipun mereka mengetahui rahasia berusia seabad itu. Namun, Ye Chen tidak pernah dapat membayangkan bahwa akan ada seseorang di dunia sekuler yang telah menembus kekuatan bawaan biasa tetapi bukan seorang kultivator, dan semua yang telah dilakukannya sebelumnya telah jatuh ke tangan orang itu. Waktu berangsur-angsur berlalu dalam penantian mereka, dan hilangnya tripod 9 provinsi membuat Ye Chen sedikit gelisah karena itu menyembunyikan pilihan terakhir mereka untuk keluarga Ye. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dekat mereka, dan para Grandmaster bawaan di bawah mendengar suara itu dan bereaksi sesuai dengan itu. Pada saat ini, mata mereka berkedip karena ngeri. Jika pihak lain bergerak, mereka mungkin terbunuh sebelum mereka sempat bereaksi. Orang-orang dari keluarga Ye, kami memberi penghormatan kepada Master Abadi. Setelah mendengar suara itu, Ye Kai dan Ye Chen segera berlutut di tanah. Pria di seberang sana agak tidak sabar dan meminta mereka untuk berdiri. Baru sekarang Ye Chen dan Ye Kai bisa melihat penampilan orang di depan mereka, yang ternyata adalah seorang pemuda dengan penampilan yang luar biasa. Seperti sekarang, Ye Chen merasakan cabai yang tak terkendali. Seolah-olah tekanan dari pemuda itu sangat besar meskipun dia belum melakukan apapun. Cukup, kita tidak perlu membuang waktu. Ini adalah 10 pil pemecah hambatan yang disetujui oleh leluhurmu. Pasokan keberuntungan dinastimu telah mengalami masalah sebelumnya, jadi kali ini aku hanya akan memberimu 1 kuota pasar. Adapun cara mendistribusikannya, terserah padamu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu dengan santai melemparkan botol giok dan token besi mendalam, lalu pergi dengan tidak sabar.
Berada di dunia biasa ini sangat kotor, jadi dia ingin kembali ke dunia kultivasi sesegera mungkin, terutama karena dia merasa tidak nyaman sekarang. Jika dia berada di alam pendirian fondasi dan dapat menyegel laut Qi-nya, dia tidak perlu peduli dengan masalah-masalah kecil ini. Namun, dia hanyalah seorang kultivator tingkat ketiga kultivasi Qi. Tetapi itulah sebabnya dia mengambil tugas sekte ini, yang tidak melibatkan bahaya, hanya kerja keras, dan hadiahnya adalah 2 batu roh kelas menengah. Setelah mendengar ini, Ye Chen bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, pasar. Kalian anak muda dari keluarga Ye bahkan tidak tahu ini lagi. Pasar adalah tempat yang disebut kuota dunia abadi yang kalian bicarakan berada. Sebagian besar dihuni oleh para pembudidaya bebas, yang mengandalkan 3 sekte dan 6 ordo untuk bertahan hidup, dan sekte Huatian milikku adalah salah satu dari ketiganya. Dengan token besi mendalam, tidak seorang pun akan menghentikan orangmu memasuki pasar. Selama dia menemukan toko sekte Huatian di pasar, seseorang akan menerimanya. Kalian bahkan tidak tahu tentang ini, tidak heran persediaan keberuntungan dinasti kalian terguncang bertahun-tahun yang lalu. Ternyata kalian bahkan tidak mewariskan pengetahuan dasar. Jika kalian dapat memperluas wilayah dinasti kalian dan mengumpulkan lebih banyak keberuntungan, kalian akan dapat menyediakan teknik kultivasi dan bahkan pil pemurnian Qi. Mengapa kalian harus menunggu sampai Master Abadi mengunjungi kalian setiap 100 tahun sekali? Tetapi setelah Taizu pendiri dinasti Anda, hanya ada mereka yang tidak tahu bagaimana cara maju, menjaga daerah kecil ini, dan berharap bahwa mereka yang dikirim ke pasar akan berhasil dalam kultivasi mereka. Betapa konyolnya. Sudahlah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Putuskan saja sendiri bagaimana kalian ingin melakukan ini. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menjadi semakin tidak sabar. Mempertimbangkan seberapa jauh keluarga Ye telah jatuh, dia tidak memiliki kesabaran lagi. Bagaimanapun, itu hanya kuota bagi dunia fana untuk mencapai pasar. Memasuki pasar tidak berarti orang itu dapat mengolah keabadian, dan semuanya tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Generasi sebelumnya mungkin telah membantu memilih kandidat yang cocok, tetapi dia tidak memiliki kesabaran, terutama karena dia belum memasuki tahap pendirian yayasan. Selain itu, bahkan jika ada kecelakaan dan keluarga Ye tidak memiliki seorang pun yang mencapai pasar, itu tidak penting karena kehidupan. Manusia biasa tidak perlu dikhawatirkan. Waktu kalian terbatas. Manajer murid luar sekte Huatian kami hanya akan menunggu 3 hari. Pastikan untuk memilih orang yang tepat dan biarkan mereka pergi sendiri. Jika mereka melewati batas waktu, mereka akan menanggung akibatnya. Memikirkan hal ini, dia tidak ingin lagi berurusan dengan orang-orang fana ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah bergegas kembali dan mengumpulkan batu roh untuk kultivasi. Dia segera mengaktifkan mananya dan menghilang ke dalam kabut tebal sebagai seberkas cahaya. Kaisar Zhou, Ye Chen, merasa getir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Kaisar Kaiping meninggal di tengah jalan, dan Master Sekte Tua tiba-tiba dibunuh oleh seseorang saat mewariskan tripod 9 provinsi, jadi bagaimana mungkin mereka tahu apapun tentang apa yang dikatakan oleh Master Abadi. Ye Kai menatap anak-anak paling berbakat dari garis keturunan mereka, yang telah melewati banyak ujian, dan tidak bisa tidak merasa agak terganggu. Sekarang hanya ada satu token besi mendalam, kepada siapa dia harus memberikannya. Tepat saat Ye Kai ragu-ragu, Kaisar Zhou, Ye Chen, tiba-tiba berbicara, mengapa tidak memberikan token besi mendalam ini kepadaku? Aku bisa memberimu 1 pil pemecah penghalang lagi. Mendengar ini, Ye Kai mengerutkan kening, hampir tertawa terbahak-bahak melihat perhitungan Ye Chen yang bagus. Dia sebenarnya ingin menukar pil pemecah penghalang belaka dengan token besi mendalam. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Ye Chen kembali berbicara, dan kata-katanya membuat pihak lain ragu-ragu. Kita sudah kehilangan tripod 9 provinsi, dan masih belum ada kabar tentang guru misterius itu. Tripod 9 provinsi awalnya adalah pilihan terakhir kita. Namun, sekarang kita hanya memiliki tripod gunung sungai yang ditempa oleh dinasti Ming Agung, dan kita perlu menggabungkan perintah besi hitam ini ke dalamnya, sehingga dapat bertindak sebagai perlindungan terakhir bagi keluarga Ye kita. 11. Ye Kai mendengar ini, memikirkan apa yang dikatakan oleh Master Sekte Tua dari Sekte tak bernyawa sebelumnya, dan setelah beberapa saat terdiam, dia menggertakkan giginya, tambahkan 2 pil pemecah penghalang lagi. Setuju. Kemudian Ye Chen dengan mudah menyerahkan 2 pil pemecah penghalang kepada Ye Kai, yang saat ini mengumpulkan anak-anak yang dibawanya,
merasa agak tidak berdaya. Dia menghibur anak-anak itu dan kemudian menatap Ye Chen. Ye Chen, aku harap garis keturunanmu bisa bertahan selama 100 tahun, dan jangan membuat kesalahan yang sama seperti kami. Mendengar ini, Ye Chen mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan kemudian Ye Kai membawa orang-orangnya pergi, takut jika dia tinggal lebih lama, dia akan menyesali keputusannya. Bagaimanapun, dia melakukan ini untuk keluarga Ye. Setelah mendapatkan perintah besi hitam, Ye Chen segera memanggil 3 Grandmaster bawaan di luar untuk menjaga sisinya, dan kemudian dia bergegas menuruni gunung. Dalam perjalanan turun, duduk di kereta kekaisaran, Ye Chen memikirkan kata-kata kultivator muda itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kultivasi, sangat sulit. Leluhur kita Taizu sangat berbakat, tetapi bahkan ketika dia mendapatkan teknik kultivasi abadi, dia bahkan tidak bisa memasuki level pemula. Pasti ada alasan mengapa Taizu memutuskan untuk mengesampingkannya dan tidak membiarkan generasi muda terlibat. Adapun perluasan, negara mana di sekitar dinasti Ming Agung yang mudah mempertahankan apa yang kita miliki dapat menjamin warisan keluarga Ye yang tak terputus. Mungkin suatu hari nanti keturunan kita akan memasuki dunia kultivasi dan naik ke surga, lalu kita bisa membicarakan hal-hal lain. Keserakahan harus dibayar dengan harga mahal. Ini adalah nasihat leluhur yang terukir di kuil agung. Bahkan Kaisar Kaiping yang memanjakan diri saja membuat kesalahan besar di dalam negeri. Kaisar Zhou bergumam, lalu terdiam dan kembali ceria. Setidaknya keluarga Ye mereka masih menjadi penguasa dinasti Ming Agung. Pada saat ini, di luar gua, Liang Sheng menarik napas dalam-dalam. Dengan penyembunyian panel atributnya, bahkan para kultivator tidak dapat menemukannya bersembunyi tidak jauh dari sana. Kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke kabut tebal dengan kaki kirinya, separuh tubuhnya di luar dan tidak bergerak. Dia tidak dapat membedakan arah di dalam kabut tebal, jadi dia langsung mengeluarkan perintah besi hitam. Lalu, dia melihat lampu neon dari perintah yang menunjukkan arah, dan Liang Sheng tidak dapat menahan perasaan terkejut yang senang. Jika perintah besi hitam yang dimilikinya tidak berlaku, ia harus kembali dan berbicara dengan Ye Chen, yang mungkin bersedia menyerahkan perintah besi hitam kepadanya. Pada titik ini, Liang Sheng memfokuskan pikirannya, dan meskipun ia tidak tahu prinsip di balik penggunaan perintah besi hitam, itu pasti melibatkan metode dan aturan pemisahan antara dunia kultivasi dan dunia fana. Tanpa itu, ia takut bahwa bahkan dengan tingkat kultivasinya, ia akan tersesat dalam kabut tebal. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Liang Sheng tidak lagi ragu-ragu dan terus berjalan. Ia merasakan suatu kekuatan menekannya, membuatnya berjalan kaki. Ia bertanya-tanya apakah para kultivator juga seperti itu. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kabut tebal di depannya tiba-tiba mulai menghilang. Ia dapat melihat bahwa ia hampir mencapai akhir, tetapi alih-alih meninggalkan kabut, ia berbalik. Ia tidak tertandingi di dunia fana, tetapi ia takut bahwa ia bahkan lebih buruk daripada seekor semut di dunia kultivasi. Dengan umurnya yang panjang, mengapa mengambil risiko pergi ke dunia kultivasi sekarang? Bukankah itu seperti menancapkan muka di rumput? Terlebih lagi, kultivator muda itu telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pil penghancur penghalang hanyalah persyaratan leluhur keluarga Ye. Jika mereka dapat memperoleh lebih banyak wilayah dan memberikan lebih banyak kekayaan, mereka dapat menukarnya dengan teknik dan sumber daya tanpa harus menunggu 100 tahun seperti yang dilakukan keluarga Ye. Dalam hal itu, mengapa tidak merencanakan dan menyusun rencana di dunia sekuler sampai dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sebelum naik ke dunia kultivasi? Mengenai leluhur keluarga Ye, Liang Sheng menyesal tidak dapat bertemu dengannya. Mereka pasti berpikiran sama, mengapa mereka perlu berperang ketika mereka dapat menikmati keberuntungan sebuah negara yang damai? Apakah akan menjadi tragedi jika seseorang memusnahkan mereka? Ye Chen lebih suka tidak mempertaruhkan keturunan keluarga Ye untuk memasuki dunia kultivasi, dan sebaliknya memastikan dia memiliki pilihan terakhir. Tampaknya kehati-hatian dalam tradisi keluarga telah terukir di tulang-tulang keluarga Ye. Namun, fakta bahwa leluhur keluarga Ye telah memperoleh teknik kultivasi, seperti yang disebutkan oleh Kaisar Zhou, masih perlu direncanakan. Setelah memastikan tebakannya, Liang Sheng tidak ragu lagi dan segera berangkat menuju ibu kota. Pada saat ini, mata Liang Sheng dalam,
dan dia sudah memiliki rencana kasar di dalam hatinya. Dalam hidup, keselamatan adalah yang utama. Ming Agung, ibu kota. Hal pertama yang dilakukan Kaisar Zhou Ye Chen setelah kembali ke ibu kota adalah secara diam-diam memanggil pengrajin terampil dari seluruh negeri. Tentara kekaisaran menjaga dengan ketat, dengan Grandmaster bawaan menjaga di sekelilingnya, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Misi mereka adalah menggabungkan komando besi hitam ke dalam tripod sungai gunung. Setelah pekerjaan selesai, semua pengrajin yang terlibat akan dieksekusi. Namun, keluarga mereka akan menerima kompensasi yang besar, dan selama mereka bersedia hidup jujur, mereka akan memiliki kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Pada saat ini, kedamaian berlaku di dinasti Ming Agung, dan Ye Chen bekerja lebih keras untuk memerintah negara, mengembangkan mata pencaharian rakyat dan memelihara sumber daya. Selanjutnya, berbagai kebijakan untuk mendorong kelahiran muncul satu demi satu. Lagi pula, tanpa orang-orang di negara ini, dari mana kekayaan dinasti itu berasal? Namun, tepat ketika Kaisar Zhou sedang berjuang untuk kemakmuran, sebuah rumor tiba-tiba menyebar di ibu kota, mengatakan bahwa keluarga kekaisaran Ming Agung saat ini sebenarnya adalah garis keturunan dinasti Dayan, yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Saat itu, sekte tak bernyawa sebenarnya adalah anak gelap dari keluarga kekaisaran Dayan. Mereka berbakti baik secara terbuka maupun diam-diam untuk memastikan bahwa para penguasa dunia akan selalu bermarga Ye. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa sekte teratai putih saat ini sebenarnya adalah anak gelap dari dinasti Ming Agung, dan pemimpin sekte teratai putih tidak lain adalah Kaisar Jianyuan Ye Kai, yang telah memimpin dinasti Dayan menuju kehancurannya saat itu. Bab 87, Bab 84, Keselamatan adalah yang utama dalam hidup, mencari langganan, mencari tiket bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Begitu rumor ini keluar, seluruh dunia gempar. Sebelumnya, ketika dinasti Ming Agung berdiri, Paviliun Wen Yuan di Istana Kekaisaran yang berfungsi sebagai arsip buku-buku keluarga kerajaan Dayan, termasuk catatan kehidupan keluarga kerajaan Dayan, seharusnya dihancurkan. Namun, Kaisar Zhou acuh tak acuh terhadap hal itu. Saat itu, para menteri sipil dan militer memuji keluasan pikiran Kaisar Zhou. Namun, setelah mendengar rumor ini sekarang, orang-orang sedikit bingung dan bingung. Selain itu, makam kekaisaran Dayan tetap tidak rusak. Setelah berdirinya dinasti Ming Agung, Kaisar Zhou memerintahkan banyak pengrajin terampil untuk membangun makam kekaisaran Ming Agung di sebelah makam kekaisaran Dayan. Kaisar Zhou Ye Chen hanya mengatakan satu hal, perbendaharaan negara kosong, dan berhemat itu penting. Lebih jauh lagi, jika dinasti Ming Agung dapat menggulingkan Dayan, apakah mereka masih takut pada leluhur Dayan yang menyebabkan kekacauan? Apa yang seharusnya menjadi pernyataan berani dari kaisar pendiri menjadi semakin mencurigakan setelah menyebarnya rumor, dan semakin banyak orang merasa bahwa memang ada banyak keraguan setelah berdirinya dinasti Ming Agung. Begitu rumor menyebar ke seluruh ibu kota, tentara kekaisaran, istana Jingzhou, dan yang lainnya mulai mencari penyebar rumor secara intensif. Namun, semakin banyak orang yang mereka tangkap, semakin menggelikan rumor tersebut. Aliran kata-kata yang tak ada habisnya tidak dapat dihentikan. Bahkan, semakin banyak yang mereka tangkap, semakin banyak keraguan yang muncul. Di perpustakaan Kekaisaran Istana Kekaisaran, suara porselen yang pecah sesekali bergema. Hari-hari ini, kemarahan Kaisar Zhou membara setinggi langit. Siapa gerangan yang telah mengungkap rahasia keluarga Ye kepada publik? Di balik amarahnya, ketakutan mengintai di dalam hatinya. Dia adalah orang yang cerdas. Setelah mengetahui tentang rumor tersebut, orang pertama yang terlintas di benaknya adalah guru misterius yang pernah disebutkan Ye Kai sebagai pencuri tripod 9 provinsi. Mungkin pihak lain sudah tahu rahasia keluarga Ye, kalau tidak, mengapa dia mencuri tripod 9 provinsi saat itu? Selain itu, ada kekuatan mengerikan dari pihak lain. Pada saat itu, Grandmaster bawaan, yang memegang pedang suci, bukanlah tandingan bagi ahli misterius itu bahkan dengan satu gerakan. Itu benar-benar membuat takut hati seseorang. Hanya karena dinasti Ming Agung telah berdiri selama lebih dari 1 dekade tanpa ada gerakan apapun, dia secara bertahap melupakan masalah itu. Namun, sekarang, pada saat ini, Ye Chen hanya bisa marah dan tidak berdaya. Tepat saat itu, desahan tak berdaya muncul di belakang mereka.
Berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Ye Kai? Apakah kau menemukan orang yang menyebarkan rumor? Ye Kai menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Ye Chen. Melihat ini, ekspresi Ye Chen menjadi lebih buruk. Sekte Teratai Putih mengumpulkan 3 guru dan 9 aliran, tetapi mereka tidak dapat memperoleh informasi yang akurat, yang menunjukkan seberapa dalam orang yang menjadi tirai itu bersembunyi. Sebenarnya, aku tidak takut pihak lain bersembunyi. Aku hanya takut pihak lain itu mungkin adalah guru misterius yang mengambil tripod 9 provinsi. Kalau begitu, kita mungkin. Ye Kai juga memikirkan guru misterius yang telah mengambil tripod 9 provinsi. Meskipun kata-katanya belum selesai, Ye Chen secara alami memahami maksudnya. Untuk beberapa saat, mereka berdua terdiam. Sebagai penguasa dunia, mereka berdua agak bingung, tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa Liang Sheng, yang membuat mereka pusing, sebenarnya ada di Istana Kekaisaran. Dia mengerutkan kening di paviliun Wen Yuan, membolak-balik catatan dan biografi keturunan Dayan. Leluhur Agung Dayan memang telah memperoleh teknik kultivasi abadi, tetapi dia tidak dapat menguasainya. Akhirnya, dia menyarankan keturunannya untuk tidak berkultivasi dan mengunci teknik kultivasi itu di loteng yang tinggi. Namun, dinasti Dayan memiliki kekayaan nasional yang membentang ribuan tahun, jadi pasti ada keturunan keluarga Ye yang mencoba berkultivasi. Itulah sebabnya Liang Sheng tinggal di paviliun Wen Yuan, mencari petunjuk tentang mereka. Mengenai apakah seseorang di istana akan menemukannya, bagaimana mungkin? Selain itu, bahkan jika kecelakaan terjadi, siapa yang bisa memperingatkannya sebelumnya? Desas-desus yang heboh di ibu kota Dayan memang berasal dari rencana Liang Sheng. Karena keberuntungan dinasti dapat diubah menjadi sumber daya kultivasi, bagaimana mungkin Liang Sheng tidak membuat pengaturan? Bagaimanapun, dia sekarang siap untuk kedua kemungkinan, menemukan teknik kultivasi abadi yang ditinggalkan oleh leluhur Agung Dayan atau menggunakan kekayaan dinasti untuk memberi penghormatan kepada dunia kultivasi, dan kemudian bertukar sumber daya untuk mendapatkan teknik kultivasi abadi. Hanya saja sekarang, fokus Liang Sheng masih pada menemukan teknik kultivasi abadi yang ditinggalkan oleh leluhur Agung Dayan. Mengenai situasi eksternal, dia tidak perlu terlalu banyak campur tangan, karena tentu saja akan ada orang yang mengaduk air. Bagaimanapun, hati manusia serakah, dan beberapa orang tidak akan mampu menahan godaan untuk menjadi penguasa dunia. Segala sesuatunya memang berkembang ke arah yang diprediksi Liang Sheng. Namun, yang pertama jatuh ke dalam kekacauan adalah Sekte Teratai Putih. Terlepas dari situasinya, dinasti Ming Agung adalah penguasa yang sah, siapa yang berani memprovokasinya dengan mudah. Namun, Sekte Teratai Putih berbeda, mereka hanyalah tikus-tikus di jalanan dinasti Ming Agung. Jika keluarga Kekaisaran Ming benar-benar bergerak melawan Sekte Teratai Putih saat mereka dalam kesulitan, itu berarti rumor itu benar. Jika Sekte Teratai Putih terus terisolasi dan tidak didukung, itu juga akan menjadi kesempatan untuk melenyapkan mereka, dan pada saat itu, mereka bahkan dapat mengklaim penghargaan atas nama Ming Agung. Bagaimanapun, berurusan dengan Sekte Teratai Putih tidak akan menjadi kerugian. Untuk sementara waktu, meskipun anggota gereja Sekte Teratai Putih bersembunyi secara diam-diam, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkap jejak mereka saat seluruh dunia memburu mereka. Untuk sementara waktu, Sekte Teratai Putih menderita kerugian besar, dan semakin banyak master seni bela diri yang terlibat dalam keributan. Pada titik ini, banyak keluarga bangsawan juga mulai campur tangan secara diam-diam. Sialan, pada saat ini di Istana Kekaisaran, Ye Kai menggertakkan giginya, wajahnya memerah karena marah saat dia duduk di hadapan Ye Chen. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang mereka kira. Pastikan agar garis keturunan keluarga Ye tetap diam sesegera mungkin. Selama kamu aman, tidak masalah jika semua anggota gereja Sekte Teratai Putih mati. Kita harus bertahan. Kita sekarang telah memperoleh begitu banyak pil pemecah penghalang. Selama kita bertahan, kita akan bangkit kembali. Selama kita bertahan hidup di masa ini, situasi Ming Agung akan stabil, dan apapun yang terjadi, semuanya akan lebih mudah ditangani. Untuk saat ini, bersabarlah. Aku akan mengambil pil pemecah penghalang untukmu, dan kamu harus percaya bahwa waktu pada akhirnya akan berpihak pada kita. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia masuk ke ruang rahasia. Setelah serangkaian tindakan anti pencurian yang rumit, dia mengeluarkan botol giok dari kotak kayu yang sangat tersembunyi.
Saat dia membuka botol giok dan menghibur Ye Kai, kata-katanya tiba-tiba terhenti, dan dia berseru kaget, di mana pil pemecah penghalang. Ye Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang setelah mendengar ini dan bergegas menghampiri, hanya untuk menemukan bahwa botol giok itu kosong. Dalam sekejap, mereka berdua dipenuhi dengan kepanikan dan kemarahan. Mereka merasa seolah-olah ada jaring di atas kepala mereka, yang mana mereka tidak dapat melihat siapa yang menarik jaring dan memanipulasi segala sesuatu di balik layar. Pada saat ini, di paviliun Wen Yuan, Liang Seng bersin pelan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya, merasa sedikit bingung. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin dia memiliki penyakit fisik? Jadi, siapa yang mengutukku? Ibu kota, di atas aula emas, ada keheningan yang mematikan. Kaisar Zhou, Ye Chen, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setelah para pejabat sipil dan militer menyelesaikan laporan rutin mereka tentang urusan nasional, suasana tiba-tiba menjadi tenang. Gubernur Istana Jingzhou, Deng Xingzi, mendesah dalam hati sebelum mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan melaporkan kemajuan penyelidikannya terhadap rumor yang menyebar. Saat dia berbicara, suasana di aula menjadi semakin menindas. Setelah Deng Xingzi selesai berbicara, pengadilan tetap diam. Tidak lama kemudian suara Kaisar Zhou terdengar dari atas, tangani kasus ini sesuai pendapatmu. Kaisar Zhou tidak mengeluarkan perintah lebih lanjut, tetapi alis Deng Xingzi semakin berkerut. Saat itulah dia mendengar suara pengawas Kasim, pengadilan ditunda. Ketika para pejabat sipil dan militer meninggalkan aula emas, mereka semua memiliki pikiran yang berbeda. Mereka yang saling kenal saling bertukar pandang, diam-diam setuju untuk membahas masalah tersebut di tempat biasa. Terutama mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, hati mereka dipenuhi emosi. Ketika rumor di ibu kota semakin keras, semakin banyak orang mulai percaya bahwa itu bukan sekadar gosip tak berdasar. Ada terlalu banyak bukti, terlalu banyak kebetulan. Penggulingan dinasti Dayan oleh Kaisar Zhou didukung oleh kultus jahat tanpa kehidupan. Banyak bangsawan saat ini dulunya adalah buronan yang putus asa, berjuang dan menumpahkan darah demi tujuan mereka. Di hati mereka yang lebih ambisius, sebuah suara samar berbisik, dunia sedang dimanipulasi oleh keluarga Ye. Pada saat ini, hati orang-orang sedang goyah, dan fondasi dunia tidak stabil. Karena saya sendiri berasal dari sekte tanpa kehidupan, mengapa saya tidak dapat mengambil posisi itu? Meskipun hari itu cerah di luar aula besar, semua orang merasa kedinginan. Kerusuhan mengisyaratkan ketidakstabilan dalam dinasti Ming Agung yang direvitalisasi. Di Kuil Agung, bahkan aura kerajaan yang menyelimuti tripod gunung sungai yang baru saja dibuat tampak agak terbatas. Kaisar Zhou, Ye Chen, melihat beberapa prasasti leluhur yang diletakkan di altar di Kuil Agung, semuanya milik garis keturunannya sendiri. Setelah memberi penghormatan, ia melangkah ke samping dan membuka pintu tersembunyi. Di dalamnya terdapat aula leluhur dinasti Dayan, yang terawat dengan sempurna dan dipenuhi dengan persembahan, menunjukkan bahwa seseorang telah menjaganya setiap hari. Pada saat itu, sebuah suara dari belakang Ye Chen berkata, aura kerajaan tripod gunung sungai telah berfluktuasi akhir-akhir ini. Tampaknya hati orang-orang juga goyah. Orang yang berbicara tidak lain adalah pemimpin sekte dari sekte Teratai Putih, Ye Kai. Setelah memastikan murid-muridnya sudah tenang, dia membawa anggota inti untuk bersembunyi di istana kekaisaran. Ye Chen mengangguk mendengar kata-katanya. Dia, tentu saja, menyadari perubahan pada tripod gunung sungai, tetapi dia tidak takut dengan aura kerajaan yang goyah. Dia memiliki sarana dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpuasan orang-orang, yang benar-benar dia pedulikan adalah dalang di balik rencana ini. Apakah orang di balik rencana ini adalah ahli misterius yang telah mengambil tripod 9 provinsi? Fakta bahwa pil pemecah penghalang yang dia sembunyikan di dalam istana telah dicuri sehari sebelumnya sangat meresahkan. Apakah kamu membawa pil pemecah penghalang? Ye Kai mengangguk dan menyerahkan botol giok di telapak tangannya, tepatnya ada 4 pil pemecah penghalang yang tersisa, untung saja kita telah meminta 2 lagi sebelumnya, kalau tidak. Kata-kata Ye Kai penuh dengan kelegaan, tetapi wajah Ye Chen menjadi gelap. Pada saat ini, dia akhirnya mengambil keputusan, bertekad untuk bertarung sampai akhir. Apakah dalang itu adalah ahli misterius atau bukan? Orang itu hampir pasti memiliki 6 pil pemecah penghalang. Ini akan menjadi ujian paling brutal bagi dinasti Ming Agung.
Kita tidak akan mengkhawatirkannya. Mari kita cepat-cepat memilih orang-orang yang setia, lebih baik dari junior keluarga kita. Kita akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan ahli bawaan. Pada saat itu, aku ingin dunia melihat bahwa fondasi dinasti Ming Agungku tidak tergoyahkan dan tidak seorang pun dapat berpikir untuk menggantikannya. Ye Kai tidak keberatan dengan kata-kata Ye Chen karena kerusuhan baru saja mulai berakar sehingga sudah sepantasnya untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Jika tidak, jika kekacauan dibiarkan menyebar, seluruh dunia akan menjadi saringan yang rusak, yang menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Saat Ye Chen bersiap untuk bertarung sampai mati, Zhong Liangsheng di pavilion Wen Yuan, pada saat ini, sangat bersemangat setelah mengumpulkan petunjuk dari ratusan biografi. Bagus sekali, leluhur Agung Dayan, karena tidak mengolah keabadian dan membawa teknik kultivasi abadi ke makam kekaisaran untuk keturunanmu. Sungguh kejam, mengenai mengapa leluhur Agung Dayan tidak langsung menghancurkan teknik kultivasi abadi, Zhong Liangsheng tidak dapat mengetahuinya saat itu. Namun, jika bukan karena pembacaan cermat Zhong Liangsheng, informasi ini mungkin tidak akan pernah ditemukan. Makam kekaisaran dibangun dengan batu vajra yang paling kuat, dan bagian luarnya dijaga ketat, semuanya dipersenjatai dengan busur pembunuh dewa. Terlebih lagi, saat ini, dinasti Ming Agung bahkan telah mengirim Grandmaster bawaan untuk berjaga di makam tersebut. Bahkan jika Grandmaster bawaan lainnya datang ke sini, hampir mustahil bagi mereka untuk menghancurkan makam kekaisaran. Setelah memastikan petunjuk ini, Zhong Liangsheng segera meninggalkan istana kekaisaran di ibu kota dan menuju pinggiran kota untuk mengunjungi makam kekaisaran. Meskipun hari masih siang, dia bergerak cepat, menghilang dalam sekejap mata. Makam kekaisaran Dayan dijaga ketat baik di dalam maupun di luar. Makam kekaisaran Dayan seharusnya tidak memiliki keamanan seketat milik dinasti sebelumnya. Namun, langkah-langkah keamanannya saat ini tidak berbeda dengan yang dilakukan dinasti Ming Agung. Zhong Liangsheng dengan cepat menemukan pintu masuk ke makam Dayan Taisu. Batu naga penyegel ini tidak dapat dihancurkan, dan bahkan seorang Grandmaster bawaan tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobosnya. Namun, Zhong Liangsheng bukanlah seorang Grandmaster bawaan biasa. Dia melangkah maju, meletakkan kedua telapak tangannya di batu naga penyegel, dan dengan hati-hati menyelidikinya. Kemudian, energi batinnya melonjak keluar, tetapi tidak ada suara. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat batu naga penyegel sedikit bergetar. Pada saat ini, ekspresi Zhong Liangsheng serius saat energi batinnya beredar tanpa henti, secara bertahap meresap ke dalam batu naga penyegel milik Dayan Taisu. Kemudian, dengan teriakan ringan, telapak tangan Zhong Liangsheng menyebabkan batu naga penyegel berubah menjadi debu, dan dengan lambaian tangannya, angin bertiup dan debu berhamburan. Liangsheng mengulangi operasinya, dan dalam waktu singkat, sebuah pintu masuk muncul di batu naga penyegel tanpa menimbulkan keributan apapun. Itu memang batu naga penyegel yang paling keras di dunia fana. Bahkan seorang master bawaan biasa mungkin kesulitan untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Hanya aku yang bisa. Pada saat ini, Liangsheng tidak dapat menahan diri untuk tidak membanggakan diri. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia langsung menuju ke ruang makam leluhur Agung Dayan. Dalam perjalanan, berbagai jebakan dan senjata muncul terus-menerus, tetapi semuanya tidak berpengaruh pada Liangsheng. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang master bawaan biasa tetapi telah menembus batasnya 2 kali, kekuatan tempurnya tidak dapat diukur dengan standar sekuler. Liangsheng telah menemukan struktur makam kekaisaran Dayan di pavilion Wen Yuan, jadi dia bergerak cepat dan menemukan ruang makam leluhur Agung Dayan dalam waktu singkat. Pada saat ini, bahkan dia tidak dapat menahan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Teknik kultivasi abadi, meskipun Liangsheng sudah sangat kuat, itu hanya relatif terhadap dunia sekuler. Hanya dengan mengolah teknik kultivasi abadi dan mencapai perubahan kualitatif, dia dapat benar-benar memulai jalan keabadian di bawah perlindungan Dao. Sekarang, saat dia melihat peti mati leluhur Agung Dayan, Liangsheng tidak bermaksud mengganggu kedamaiannya. Dia dengan hati-hati mencari lampu istana anak emas dan gadis giok di dekatnya. Liangsheng menyelidiki sedikit, menemukan pintu masuk yang tersembunyi, menekannya dengan ringan, dan sebuah kotak giok kecil muncul keluar. Saat ini, dia telah mengenakan sarung tangan sutra emasnya dan dengan hati-hati membuka kotak giok tersebut. Pada saat ini,
Liang Seng tidak berani mengeluarkan kotak giok tersebut. Ruang makam leluhur Agung Dayan telah disimpan dalam lingkungan dengan oksigen rendah sepanjang tahun, yang memungkinkan isinya tetap terjaga dengan baik. Jika dia mengeluarkan kotak tersebut, barang-barang di dalamnya mungkin akan teroksidasi dan lapuk dalam sekejap, yang akan membuatnya tertawa atau menangis. Adapun sarung tangan sutra emas di tangan Liang Seng, itu hanya untuk berjaga-jaga. Sebenarnya dia dapat menggunakan energi batinnya untuk dengan mudah mengeluarkan racun yang parah. Itu tidak akan menjadi masalah. Ketika dia membuka kotak giok tersebut, Liang Seng sangat gembira, dan kemudian dia bingung karena menemukan bahwa ada 2 buku giok di dalamnya. Hah, giok secara mengejutkan digunakan untuk menulis buku. Tidak heran itu adalah karya leluhur Agung Dayan. Liang Seng dengan hati-hati mengambil buku-buku itu dan menemukan bahwa salah satunya adalah autobiografi leluhur Agung Dayan, sedangkan yang satu lagi adalah target Liang Seng, teknik kultivasi abadi. Pada saat ini, Liang Seng tidak dapat menahan senyum. Karena buku-buku itu terbuat dari batu giok, tidak perlu khawatir tentang pelapukan. Namun, Liang Seng masih membaca dengan saksama seluruh teknik kultivasi abadi untuk memastikan bahwa ia mengingatnya dengan benar sebelum pergi dengan kedua buku itu. Hari ini, saya mendapatkan teknik kultivasi abadi, dan saya tidak dapat menahan kegembiraan. Ibu kota, setelah berdirinya dinasti Ming Agung, Kaisar Zhou baru memerintah negara itu selama lebih dari 1 dekade, tetapi seluruh dunia di bawah langit sudah makmur, dan ibu kota mendapatkan kembali kehidupan malamnya yang ramai. Namun, karena rumor tentang persatuan antara Ming Agung dan Dayan, jam malam diberlakukan kembali di ibu kota saat ini. Meskipun semakin banyak orang mulai percaya pada keaslian rumor tersebut, dan hubungan antara Sekte Teratai Putih dan keluarga kekaisaran juga menjadi dikenal luas, tindakan kantor pemerintah untuk menangkap Sekte Teratai Putih yang memberontak tidak pernah berhenti. Mengenai alasannya, orang-orang yang memiliki hati dapat menebaknya. Entah Ming Agung sekarang akan mengakui bahwa itu memang kelanjutan dari dinasti Dayan, atau akan menyangkalnya dengan keras dan menindak Sekte Teratai Putih untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Jelas, Kaisar Zhou memilih jalan yang terakhir. Selama garis keturunan Ye Kai baik-baik saja, kematian anggota gereja Sekte Teratai Putih tidak akan menjadi masalah. Pada akhirnya, setelah insiden ini mereda, Ye Kai bisa saja mendirikan Sekte Teratai Biru, yang tidak akan menjadi masalah besar. Ingatan orang-orang akan selalu memudar seiring berjalannya waktu. Setelah dinasti Ming Agung diwariskan selama 100 tahun, siapa yang masih ingat kejadian ini? Namun, rencana selalu tertinggal di belakang perubahan. Pencurian makam kekaisaran leluhur Agung Dayan telah membuat marah Kaisar Zhou, yang sudah siap untuk melupakan semuanya, karena itu telah melewati batas baginya. Leluhur Agung Dayan, bagaimanapun juga, adalah kepercayaan spiritual warisan keluarga Ye. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin apa yang disebut penjagaan keluarga Ye, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, dapat bertahan sampai sekarang? Tentara Kekaisaran, Rumah Panglima 5 Tentara, Kam Juru Mesin Ilahi, Gerbang 6 Kipas, semua departemen kekerasan di dinasti tersebut beroperasi dengan kapasitas penuh mencari pelakunya di ibu kota sepanjang waktu. Merusak makam kekaisaran leluhur Agung Dayan tidak mungkin dilakukan oleh seorang individu melainkan oleh sekelompok penjahat, jika tidak, batu naga penyegel tidak akan hancur. Para penjaga yang ditempatkan di makam yang tidak menemukan tersangka harus memikul tanggung jawab utama. Jenderal kelas 3 dan prajurit yang menjaga makam langsung dipenggal, sementara mereka yang tidak berpatroli malam itu dibawa ke Lingnan. Untuk sementara waktu, ibu kota menjadi agak tidak stabil, dan para lansia yang telah mengalami perubahan dinasti sangat khawatir. Mereka belum lama menikmati kedamaian. Mengapa situasi tiba-tiba menjadi begitu tidak stabil? Rakyat biasa hanya ingin menjalani hidup mereka dengan damai. Pada saat ini, keputusan Ye Chen di bawah amarahnya mengungkap hubungan antara Dayan dan Ming Agung, membuat banyak orang yang jeli menunggu tanggapan dari dinasti Ming Agung. Selalu ada orang-orang yang ambisius di dunia. Selama mereka menemukan saat yang tepat, mereka akan mengambil risiko, karena imbalannya adalah seluruh dunia di bawah langit. Pada saat ini, ada banyak bangsawan berjasa di dinasti Ming Agung yang memiliki kebencian yang mendalam dengan Dayan. Situasi di Ming Agung menjadi agak aneh dan tidak dapat diprediksi. Mungkin menyadari hal ini, Kaisar Zhou, Ye Chen, memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan tiba-tiba mengumumkan pengorbanan di Kuil Agung. Namun kali ini,
Ia tidak hanya memuja leluhurnya, tetapi juga menyingkirkan leluhur dan leluhur keluarga kerajaan Dayan dari balik lemari. Pada saat ini, seluruh dunia gempar, dan tidak butuh waktu lama bagi para pangeran dan cucu dari dinasti Ming Agung untuk diserang. Lagi pula, terlalu banyak orang yang keluarganya hancur dan orang-orang terkasih terbuai selama jatuhnya dinasti Dayan. Anehnya, dinasti Ming Agung yang berkembang pesat jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi dalam waktu singkat, tetapi Ye Chen tetap sangat tenang. Daripada merebus katak perlahan-lahan dalam air hangat, lebih baik langsung memprovokasi mereka yang berniat jahat untuk menunjukkan diri. Ye Chen bukanlah Kaisar Kaiping, dan dalam menghadapi situasi ini, dia curiga sekaligus percaya, memilih orang-orangnya dengan bijak. Di bawah kepemimpinan berbagai jenderal Ming Agung, pertempuran skala kecil terjadi satu demi satu, dan situasi Ming Agung tampaknya belum menemui jalan buntu. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu, dan di pinggiran ibu kota, Liang Seng, tenggelam dalam pikirannya, memegang teknik kultivasi abadi kitab suci abadi murni atas di tangannya. Setelah mengambil kitab suci abadi murni atas dari makam kekaisaran, Liang Seng, yang menahan kegembiraannya saat itu, tidak langsung mempraktikannya, tetapi malah menyalin beberapa versinya. Kemudian, dia menemukan beberapa tahanan hukuman mati di penjara langit, membawa mereka ke sini, dan membuat mereka mulai mempraktikkan teknik-teknik tersebut. Namun, sebuah kejadian menarik terjadi selama perjalanan. Sipir penjara langit saat ini masih seorang Tuan Zhou. Keluarganya terus memegang jabatan mereka bahkan setelah pergantian dinasti. Liang Seng terpaksa mengambil keputusan ini karena kekhawatiran bahwa kitab suci abadi murni atas mungkin memiliki potensi masalah, dan dia harus berhati-hati karena leluhur Agung Dayan juga seorang kultivator. Mengenai autobiografi leluhur Agung Dayan, Liang Seng telah selesai membacanya. Dia tidak pernah menduga alasan mengapa leluhur Agung Dayan tidak membiarkan keturunannya mempraktikkan kitab suci abadi murni atas menjadi begitu rumit. Pertama-tama, kitab suci abadi murni atas ini bukanlah teknik pewarisan Sekte Huatian, melainkan diperoleh oleh leluhur Agung Dayan setelah mengusir bawahan Sekte Hijau Atas, salah satu sekte dalam 3 sekte dan 6 ordo, dan menghancurkan kekuatan 7 sekte besar. Sebenarnya, wilayah dinasti Dayan hanya rata-rata, dan keberuntungan dinasti yang disumbangkan oleh Dayan tidak cukup untuk ditukar dengan teknik kultivasi Sekte Huatian. Oleh karena itu, leluhur Agung Dayan tidak punya pilihan selain puas dengan pil pemecah penghalang. Dengan cara ini, setidaknya mereka dapat membangun sejumlah besar ahli bawaan untuk membantu mewariskan dinasti Dayan dan mencegah terputusnya generasi bawaan. Siapapun di dunia dapat berkultivasi, tetapi untuk memasuki jalur kultivasi, seseorang perlu memiliki kesempatan yang sangat diberkati. Bakat, sumber daya, dan secara umum, kekayaan, cinta, hukum, tanah, dan keberuntungan semuanya dapat disebut sebagai kesempatan yang diberkati. Alasan mengapa leluhur Agung Dayan turun tahta di kemudian hari dan menyerahkan tahta kepada leluhur pertama adalah karena ia menganggap dirinya sebagai orang yang memiliki kesempatan yang diberkati. Ia berhasil mengolah kitab suci abadi murni atas dari Sekte Hijau Atas, dan kemudian mengambil perintah besi hitam untuk memasuki dunia kultivasi. Dunia kultivasi di dekat dinasti Dayan bukanlah Sekte Huatian, tetapi pasar kultivasi, dengan banyak penggarap bebas, meskipun 3 sekte dan 6 ordo semuanya hadir di sana. Awalnya, leluhur Agung Dayan, dengan perintah besi hitamnya, dapat langsung bergabung dengan Sekte Huatian, tetapi karena telah mempraktikkan teknik Sekte Hijau Atas, ia diusir oleh Sekte Huatian dengan sebotol pil pemurnian Qi. Sedangkan untuk Sekte Hijau Atas, leluhur Agung Dayan tidak akan pernah berani jatuh ke dalam perangkap mereka. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengambil tindakan untuk membasmi 7 sekte besar dan menjadikan Dayan pengikut Sekte Huatian. Kemudian, leluhur Agung Dayan tinggal di pasar kultivasi selama beberapa dekade. Pada saat masa hidupnya akan berakhir, dia baru mencapai kultivasi Qi tingkat ketiga. Melihat bahwa impian kultivasinya tidak ada harapan, dia hanya bisa kembali ke Dayan dengan pasrah. Pada akhirnya, dia menahan keinginan untuk menghancurkan kitab suci abadi murni atas, karena itu adalah teknik kultivasi abadi yang sangat berharga. Dia juga telah mempelajari seni memurnikan senjata di pasar kultivasi selama waktu itu, tetapi sebagai seorang kultivator longgar, leluhur Agung Dayan tidak berani memamerkan keahliannya. Dia takut ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Hijau Atas, jadi dia akhirnya menjadi pemurni senjata yang biasa-biasa saja. Saat itu,
pedang kecil setengah artefak dari dinasti Dayan ditempa oleh leluhur agung Dayan sendiri. Karena pengalamannya sendiri, dia tentu tidak akan membiarkan keturunannya mempraktikkan kitab suci abadi murni atas dari Sekte Hijau Atas. Lagi pula, selama keturunan keluarga Ye memiliki kesempatan untuk memasuki pasar kultivasi, mereka dapat berhasil bergabung dengan Sekte Huatian dan mempraktikkan teknik Sekte Huatian. Mengapa mereka harus menderita seperti yang dialaminya? Selain keterampilan pemurnian senjata yang biasa-biasa saja dari leluhur agung Dayan yang tercatat dalam buku giok, ada juga seni kutukan jimat yang melekat pada kitab suci abadi murni atas. Itu memang teknik kultivasi dari Sekte Hijau Atas. Namun, tidak diketahui mengapa, setelah dinasti Dayan diwariskan selama ribuan tahun, warisan dari ajaran leluhur agung Dayan masih diwariskan, tetapi alasan dibaliknya telah sepenuhnya dilupakan oleh generasi selanjutnya. Pada saat ini, mata Liang Seng dipenuhi dengan kesuraman yang dalam. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan desahan lega di hatinya. Fakta bahwa dinasti Dayan hanya memiliki pasar kultivasi sebagai pintu gerbang ke dunia kultivasi adalah hal yang baik baginya, karena hanya ada sedikit kultivator di lapisan ke-9 kultivasi Qi di pasar. Di antara pasar, satu-satunya ahli pendirian fondasi dikirim oleh 3 sekte dan 6 ordo untuk mengelola pasar, dengan masing-masing sekte bergiliran mengirim seorang murid di tahap pendirian fondasi setiap 100 tahun. Dengan kata lain, situasi pasar itu mirip dengan desa pemula dalam permainan kultivasi di kehidupan masa lalunya. Sebagian besar ada kultivator lepas yang biasa-biasa saja di pasar, bergegas setiap hari untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi. Para penggarap lepas ini tidak memiliki perintah besi hitam dari Sekte Huatian, jadi mereka tidak berani memasuki kabut. Artinya, selama Liang Seng tidak bertindak gegabah saat berhadapan dengan dunia biasa dan Sekte Huatian, dia akan sangat aman di dunia biasa. Selain itu, Liang Seng merasa beruntung karena dia telah menahan keserakahannya saat itu, jika tidak, memasuki pasar dengan gegabah akan menjadi keputusan yang buruk. Bagaimanapun, dia bukan keturunan keluarga Ye, dan dia tidak tahu bagaimana Sekte Huatian akan memperlakukannya. Mungkin mereka akan memperlakukannya dengan tenang, atau mungkin mereka hanya akan memberinya satu teknik dan mengirimnya pergi. Di pasar yang penuh dengan penggarap lepas, apapun bisa terjadi. Namun, Liang Seng sekarang memiliki kitab suci abadi murni atas dari leluhur agung Dayan, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia masih belum dapat memastikan apakah teknik ini telah dirusak dan apakah itu aman, dia tidak perlu terburu-buru memikirkan masalah ini sekarang. Setelah 9 bulan berikutnya, para tahanan hukuman mati telah berlatih teknik tersebut selama setahun. Liang Seng memeriksa kondisi mereka setiap hari, dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memasuki jalur kultivasi, tetapi mereka masih bersemangat. Liang Seng berani melakukan percobaan seperti itu karena ia telah mengambil referensi dari autobiografi leluhur agung Dayan. Meskipun kultivasi Qi tingkat pertama hanya melibatkan perubahan energi internal yang berubah menjadi energi spiritual, dunia sekuler memiliki energi spiritual yang terbatas, dan bahkan para jenius akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk berhasil tanpa sumber daya khusus. Setelah berlatih selama setahun, para tahanan hukuman mati tidak memiliki masalah, yang membuktikan bahwa teknik tersebut baik-baik saja. Yang terpenting adalah dia sekarang bisa secara resmi mulai mempraktikkan kitab suci abadi murni atas, tetapi dia tidak tahu apa hasilnya nanti.